Kali ini sebagai pembukaan materi dasar, maka kita akan mengulang dari awal. Jadi di sini saya akan mengenalkan bagaimana caranya membuat project baru serta dasar-dasar layouting pada Sketchware. Kita akan membuat project baru. Di sini kita bisa memasukkan nama aplikasi. Untuk nama aplikasi saya beri nama contoh. Kita juga bisa mengganti ikonnya dengan klik icon, kemudian kita bisa choose from gallery, maka kita tinggal pilih icon dari galeri. Karena di sini saya akan menggunakan default, maka silakan kosongkan saja. Sekarang kita coba buat project baru, namanya aplikasi contoh. Di sini ada beberapa kolom lagi, beberapa inputan. Untuk package name kita bisa menggantinya, terserah. Namun di sini saya akan biarkan default. Kemudian create app. Setelah itu ada beberapa layouts. Di sini ada group layouts, ada Android X group, ada widgets group. Kemudian di sini ada list group, ada library group. Kemudian beberapa grup layouting lainnya. Yang sering kita gunakan ke depannya adalah layout group ini, yaitu linear horizontal, linear vertikal, dan scroll horizontal serta scroll vertikal. Apa perbedaan dari keempat layouting ini? Kita kembalikan ke awal seperti semula. Namun sebelumnya saya ingin menghilangkan toolbar ini. Untuk menghilangkan toolbar ini, kita bisa masuk ke titik 3 pojok kanan atas, kemudian klik view. Setelah itu klik main XML, kemudian checklist toolbar ini kita hilangkan. Setelah itu klik save, kita kembali dan kita lihat di sini sudah hilang toolbarnya. Untuk pertama-tama, jika kita ingin membuat suatu aplikasi, maka kita membutuhkan elemen pembungkus atau elemen utamanya. Sebenarnya bisa-bisa saja jika kita langsung menggunakan text view seperti ini atau tombol seperti ini, seperti itu ya. Namun caranya seperti itu tidak efektif karena nantinya layouting kita atau tampilan aplikasi kita akan menjadi tidak responsif di beberapa perangkat Android yang ukurannya tentu berbeda-beda. Jadi yang sering saya gunakan di sini adalah linear vertikal sebagai elemen pembungkusnya. Kemudian untuk lebarnya sendiri saya akan buat menjadi match parent. Untuk lebar ada tiga opsi. Yang pertama adalah match parent. Match parent dia akan membuat lebar elemen ini memenuhi elemen pembungkusnya. Jadi jika kita membuat lebar dari elemen main ini, elemen pembungkusnya ini menjadi match parent, maka dia akan memenuhi layar perangkat ukurannya ya. Lebarnya akan memenuhi layar perangkat. Kemudian opsi yang kedua adalah wrap content. Wrap content dia akan menyesuaikan ukuran dari panjang konten tersebut. Kita akan mencontohkannya nanti jika belum paham. Kemudian yang opsi ketiga ini adalah DP. Kita bisa menggunakan nilai maksimumnya menjadi 999 dan nilai minimumnya adalah 0. Kita DP ini device pixel jika tidak salah ya. Jika salah bisa diralat di kolom komentar. DP ini adalah device pixel menurut saya. Kita bisa mengisinya dengan 0. Maka jika kita isi dengan 0, dia akan hilang karena lebarnya adalah 0, yang artinya tidak mempunyai lebar. Kemudian sini saya akan pilih match parent karena untuk elemen pembungkusnya dia harus memenuhi ukuran layar dari perangkat tersebut seperti ini. Kemudian untuk tinggi adalah match parent juga. Pengertiannya sama seperti ukuran yang sebelumnya. Kemudian di sini ada weight atau jika diartikan adalah berat ya. Berat ini seberapa responsifnya, dia sama seperti DP tetapi lebih responsif menggunakan weight di beberapa kondisi. Kita akan mempelajari yang weight ini di materi-materi berikutnya. Kemudian sebagai aksesibilitas atau agar mudah, kita ganti ID-nya dari linear 1 menjadi linear main seperti ini. Main artinya adalah utama, yang berarti ini adalah elemen pembungkus utama
pada activity main ya. Kita klik save. Setelah itu baru kita bisa masukkan beberapa widget atau layout lainnya pada elemen main ini. Lalu apa perbedaannya dari linear vertikal serta linear horizontal? Linear vertikal, dia akan membuat elemen yang ada di dalamnya. Jika kita buat perlebar terlebih dahulu ya, kita buat lebarnya menjadi 250. Seperti ini, kita select. Kemudian kita masukkan beberapa komponen layout seperti ini. Kemudian ada edit text, ada button, ada image. Seperti ini. Dia akan membuat elemen-elemen yang ada di dalamnya akan menjadi vertikal atau berurutan secara ke bawah ya. Lalu dengan horizontal, dia adalah kebalikannya, yaitu dia akan membuat elemen-elemen yang ada di dalamnya ini menyusun ke samping kanan. Seperti ini, kita bisa lihat. Nah, dia akan membuat elemen-elemen yang ada di dalamnya akan menjadi ke samping ke kanan, seperti itu ya. Lalu jika kita menggunakan scroll vertikal, ini sama seperti linear vertikal, tetapi ketika elemennya ini memenuhi atau melebihi batas dari tinggi atau lebar si elemen pembungkus, dia akan tetap bisa di-scroll. Berbeda dengan linear vertikal. Linear vertikal, jika elemennya sudah memenuhi, elemen-elemen yang ada di dalamnya sudah memenuhi elemen pembungkusnya, maka elemen yang melebihi batas elemen pembungkusnya ini dia akan terpotong. Sedangkan jika menggunakan scroll, dia tidak akan terpotong. Lalu kapan kita menggunakan linear vertikal, linear horizontal, serta scroll? Di sini tergantung kondisi dan konteks keadaan pada aplikasi yang kita buat. Jika kita menggunakan aplikasi dengan banyak teks, misalnya edit text seperti ini, jangan edit text, tetapi menggunakan text view ya. Jika kita menggunakan text view yang teksnya ini banyak sekali dan bisa saja melebihi tinggi dari elemen pembungkusnya, maka kita cocoknya menggunakan scroll vertikal ya. Scroll vertikal, dia elemennya yang melebihi batas akan scroll ke bawah, sedangkan scroll horizontal sama seperti linear horizontal, dia scrollnya akan ke kanan ya, atau menyamping ke kanan, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa atribut komponen yang penting, yaitu gravity serta layout gravity. Mungkin di sini hampir-hampir terlihat sama, tetapi perbedaannya adalah jika kita setting gravity center horizontal serta center vertikal, yang kita setting gravity-nya ini ya, linear pembungkus, yaitu linear main. Kita lihat di sini linear main. Kemudian kita select, maka elemen-elemen yang ada di dalam linear main ini akan menjadi center horizontal. Dia akan ke tengah secara horizontal, juga ke tengah secara vertikal, seperti ini. Lalu perbedaannya layout gravity apa? Nah, layout gravity kita bisa merasakannya jika kita hilangkan center vertikal serta center horizontal pada elemen pembungkusnya. Kita akan setting atau gunakan atribut layout gravity ini bukan pada linear pembungkus atau linear main ini ya, tetapi kita menggunakannya pada elemen yang ada di dalam elemen pembungkus ini, yaitu text view 3. Kita setting layout gravity-nya. Jika kita setting menjadi center horizontal, maka dia akan membuat dirinya sendiri ini menjadi ke tengah ya. Sedangkan jika kita mengatur gravity, dia akan membuat elemen yang ada di dalamnya sesuai dengan peraturan atau opsi gravity yang kita pilih di sini. Jadi gravity ini secara kesimpulannya dia akan membuat perubahan pada elemen yang ada di dalamnya. Sedangkan layout gravity dia akan membuat perubahan pada
dirinya sendiri atau pada elemen itu sendiri ya. Oke, mungkin sekian dasar layouting pada Sketchware. Mungkin kedepannya kita akan membahas lebih dalam mengenai beberapa komponen layout di Sketchware ini.